Halo guys, saya Vian. Di video kali ini formatnya sedikit beda ya. Lebih ke sharing pemikiran aja yang agak nyantai, nggak pakai perang-perangan kayak biasanya. Nah, jadi tahun lalu saya trip ke Jepang. Main questnya sih buat vacation bareng family, tapi side questnya meet and greet bareng artis. Nah, selama di sana ada sesuatu yang inspired saya buat bikin video ini. Di sini kalau kemana-mana kan pakai train. Ada pemandangan yang lumayan menggelitik saya nih guys pas di dalam train, yaitu HP yang mereka pegang. Sejauh mata memandang, satu gerbong ini semuanya pakai iPhone guys. Nggak peduli itu iPhone X, iPhone 8, sampai iPhone 7. Pokoknya semuanya pakai produk Apple. Saya sampai mesti nyariin orang yang nggak pegang iPhone itu makainya HP apa. Akhirnya ketemu juga satu orang yang pakai Galaxy Note. Nah, dari peristiwa ini saya jadi penasaran sama market share Apple di Jepang. Jadi saya langsung browsing cari tahu tentang ini. Nah, hasilnya lumayan mengejutkan guys. Kenapa semua orang Jepang pakai iPhone? Nah, ini hasilnya. Gila kan guys? Emang deh, Jepang itu unik dalam segala hal. Sampai statistik pun juga extraordinary. Jujur aja saya nggak pernah lihat statistik kayak gini di negara lain. Bahkan Apple di US pun market share-nya nggak sampai segitunya juga. Asal tahu aja ya, Jepang itu nasionalismenya kuat banget. Jangan heran yang namanya brand asal luar itu pasti mules kalau disuruh masuk ke market Jepang. Karena keunikan pasarnya yang susah sekali ditembus. Kalau saya perhatiin sih cuma dua brand Amrik yang bisa handle marketnya. Yang pertama Apple, dan yang kedua McD. Cuma yang miris dari statistik ini bukan Samsungnya ya. Tapi coba lihat yang paling ujung tuh, Sony. Udah megap-megap di pojokan. Sekarat di negara sendiri. Fakta yang sangat miris. Mengenai Sony ini saya pernah ngobrol bareng head marketing salah satu brand ternama. Yang bilang kalau salah satu faktor stagnasi dari perusahaan-perusahaan Jepang itu karena adatnya menjunjung tinggi para senior yang udah dituakan dan enggan buat ngegantiin posisi pimpinan perusahaan yang sebenarnya udah terbilang agak kolot. Kalau lihat perkembangan teknologi dewasa ini yang kecepatannya udah parah banget. Nggak heran sekarang industri teknologinya dikuasai sama Korea. Nah, masih banyak yang bisa kita simpulkan hanya dari selembar statistik ini saja loh guys. Misalnya, statistik ini nih guys. Coba kamu bandingkan deh, antara negara maju dan negara berkembang. Sampling kita kali ini kita ambil dari US, Jepang, India, dan Indonesia ya guys. Dari statistik ini Apple punya peran menentukan persentase ekonomi sebuah negara sebenarnya. Karena rata-rata negara maju pasti banyak pilih Apple ketimbang lainnya. Nah, untungnya Samsung lumayan jeli buat ambil semua market. Dengan menyediakan pilihan produk yang sangat beragam sesuai pasarnya. Nggak heran sampai sekarang bisa penetrasi hampir semua negara di dunia. Pilihan brand selain bisa menentukan ekonomi sebuah negara, juga bisa menentukan karakteristik rakyatnya juga loh. Karena pada dasarnya setiap brand ponsel itu punya filosofinya masing-masing. Saya ambil contoh Apple ya. Steve Jobs sejak awal merancang Apple itu punya filosofi bahwa sebuah teknologi itu seharusnya memahami dan memudahkan penggunanya, bukan sebaliknya. Seperti yang banyak beredar di pasaran sekarang, justru mereka buat dulu teknologinya, kemudian baru berpikir bagaimana mempengaruhi pasar supaya mau beli produk tersebut. Dari filosofi sederhana ini timbullah yang namanya gimmick. Dan yang namanya gimmick itu komoditas paling laris buat negara berkembang, yang belum cukup cermat buat memahami konsep ada harga, ada kualitas. Just for your information aja nih guys. Brand seperti Apple dan Samsung itu bukannya pengen pasang harga tinggi karena semata-mata untuk cari profit sebesar-besarnya doang. Tapi di balik keputusan mereka ada harga yang mesti dibayar. Banyak banget malah. Misalnya kayak divisi R&D-nya, yang di tahun 2018 kemarin menempatkan Samsung sebagai perusahaan dengan cost R&D terbesar keempat di dunia dengan dana sebesar 15,3 miliar dolar. Yang kalau dikonversi sebesar 216 triliun rupiah. Kemudian Apple berada di urutan ke-7 dengan dana sebesar 11,6 miliar dolar atau sekitar 163 triliun rupiah. Dan saya nggak lihat ada brand ponsel asal Cina di deretan 20 besar ini. Jadi memang ada harga yang harus dibayar dari setiap keputusan yang dibuat. Sebenarnya brand-brand Amrik itu terkenal tanpa kebanyakan gimmick. Mereka benar-benar punya idealisme mereka masing-masing karena mereka juga sadar kalau konsumen yang jadi target market mereka itu pintar-pintar. Idealisme buat ngasih yang terbaik. User tahu beres aja deh pokoknya. Filosofi sederhana yang harus dibayar dengan sangat mahal baik dari resources maupun waktu yang tidak sedikit. Tahukah kamu kenapa produk Apple jarang bermasalah? Karena mereka sudah menghabiskan waktu ribuan jam kegagalan itu supaya tidak lagi tersisa satupun kegagalan bagi konsumennya. Sama seperti saat Thomas Alva Edison menginvent lampu, dan idealisme yang sama dengan yang dipegang oleh Hermes selama 180 tahun terakhir, yaitu hanya memberikan yang terbaik. Selalu ada alasan di balik sebuah komitmen. Namun fenomena brand Cina yang mulai menggantikan posisi Apple ini nampaknya tidak bisa dibendung lagi dalam beberapa tahun ke depan. Cukup miris memang ketika sebuah idealisme itu pada akhirnya bisa dibeli dengan harga murah. Saya Vian, see you in the next videos. Its core value is that we believe that people with passion
can change the world for the better. That's what we believe.